Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang konsep motivasi. Berikut ini anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Devina Alvareta dengan NPM ujung 053, dan ada Maulia Putih dengan ujung NPM 002, dan ada Adila Justify Nawasara dengan NPM 099. Baik, dalam materi konsep motivasi, terdapat pula tentang mendefinisikan motivasi. Kami mendefinisikan motivasi ini sebagai proses yang akan menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, terdapat teori awal motivasi. Ada 4 teori motivasi karyawan yang dirumuskan selama tahun 1950-an, meskipun sekarang masih dipertanyakan validitasnya. Mungkin beberapa ada yang masih terkenal. Kemudian ada hierarki kebutuhan teori. Yang pertama, fisiologis, yang mana meliputi tentang rasa lapar, haus, tempat berteduh, seks, dan kebutuhan tubuh lainnya. Kemudian ada keamanan, yang mana meliputi tentang keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik maupun emosional. Selanjutnya ada sosial, yang meliputi rasa kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, maupun persahabatan. Kemudian ada harga diri. Nah, di harga diri ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal sendiri, mencakup dari seperti harga diri, otonomi, dan prestasi. Kalau di faktor eksternal sendiri, terdapat seperti status, pengakuan, maupun perhatian. Kemudian, ada aktualisasi diri, yang mana dimaksudkan kita tuh mampu menjadi apa yang kita inginkan, termasuk pertumbuhan, pencapaian potensi, maupun pemenuhan dari diri kita. Nah, selanjutnya dalam hierarki kebutuhan Maslow ini terdapat piramida. Yang pertama ada aktualisasi diri, menghargai, sosial, keamanan, dan fisiologis. Nah, aktualisasi diri di samping itu merupakan teori Maslow yang sudah mendapat pengakuan luas, terutama di kalangan manajer yang sedang berpraktik. Hal ini secara intuitif, logis, dan tentunya mudah dimengerti. Selanjutnya itu ada teori X dan teori Y. Menurut Douglas McGregor, ia mengajukan 2 pandangan yang berbeda tentang manusia. Satu pada dasarnya itu negatif dilabeli dengan teori X, dan yang lainnya pada dasarnya positif akan dilabeli dengan teori Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulia Putri. Kepada Maulia Putri dipersilahkan. Selanjutnya yaitu teori 2 faktor. Secara signifikan dan mengarahkan Hertzberg ke teori 2 faktor juga disebut teori motivasi higienis. Faktor intrinsik seperti kemajuan, pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian tampaknya terkait dengan kepuasan kerja. Responden yang merasa senang dengan pekerjaan cenderung berkaitan faktor-faktor tersebut dengan diri mereka sendiri. Sedangkan responden yang tidak puas cenderung menyebutkan faktor ekstrinsik seperti pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja. Menurut Hertzberg, faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja terpisah dan berbeda dari faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, manajer yang berusaha menghilangkan faktor-faktor yang dapat menciptakan ketidakpuasan kerja dapat membawa kedamaian, tetapi tidak melalui motivasi. Mereka akan menenangkan daripada motivasi kerja mereka. Akibatnya, Hertzberg mengkarakteristikkan kondisi seperti kualitas pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, kondisi kerja fisik, hubungan dan orang lain, dan keamanan kerja sebagai faktor kebersihan. Next slide. Teori 2 faktor belum didukung dengan baik dalam penelitian OB dan memiliki banyak pencela dan kritik, termasuk hal berikut. Yang pertama, metodologi Hertzberg terbatas karena tergantung pada laporan diri. Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, orang cenderung mengambil kredit. Sebaliknya, mereka menyalahkan kegagalan pada lingkungan ekstrinsik. Kedua, keandalan metodologi Hertzberg dipertanyakan. Penilai harus membuat interpretasi sehingga mereka dapat mencemari temuan dengan menafsirkan satu respon dalam satu cara sambil memperlakukan respon serupa secara berbeda. Yang ketiga, tidak ada ukuran kepuasan yang tidak digunakan.
Seseorang mungkin tidak menyukai bagian dari suatu pekerjaan, namun masih menganggap pekerjaan itu dapat diterima secara keseluruhan. Yang keempat, Herzberg mengasumsikan hubungan antara kepuasan dan produktivitas, tetapi dia hanya memiliki kepuasan. Untuk membuat penelitian relevan, kita harus mengasumsikan hubungan yang kuat antara kepuasan dan produktivitas. Next slide. Selanjutnya yaitu teori kebutuhan McShellen. Teori kebutuhan McShellen dikembangkan oleh David McShellen dan rekan-rekannya. Teori kebutuhan ini memandang 3 kebutuhan. Yang pertama, need for achievement adalah dorongan untuk unggul untuk mencapai dalam hubungan dengan seperangkat standar. Yang kedua, need for power adalah kebutuhan untuk membuat orang lain diperlakukan dengan cara yang tidak mereka inginkan memiliki sebaliknya. Yang ketiga, need for affiliation adalah keinginan untuk interpersonal yang ramah dan dekat hubungan. Next slide, yaitu teori motivasi kontemporer. Teori-teori awal motivasi tidak bertahan di bawah pemeriksaan ketat atau tidak disukai. Sebaliknya, teori kontemporer memiliki satu kesamaan masing-masing memiliki tingkat dokumentasi pendukung yang valid. Ini tidak berarti mereka tidak diragukan lagi benar. Kami menyebutkan teori kontemporer karena mereka mewakili keadaan pemikiran saat di dalam penjelasan motivasi karyawan. Selanjutnya, teori penentuan nasib sendiri. Teori ini juga mengunsulkan bahwa selain didorong oleh kebutuhan akan ekonomi, orang mencari cara untuk mencapai kompetisi dan hubungan positif dengan orang lain. Sejumlah besar penelitian mendukung teori penentuan nasib sendiri. Banyak penelitian tentang teori penentuan nasib sendiri di OB setelah fokus pada teori evolusi kognitif yang berhipotesis bahwa penghargaan ekstrinsik akan mengurangi minat intrinsik dalam tugas. Next slide. Selanjutnya yaitu teori keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja adalah bahwa kontribusi sebagian berlebihan dan sikap kerja seperti kepuasan atau stres. Namun, kuesioner keterlibatan biasanya menilai motivasi dan penyerapan dalam tugas sangat berbeda dengan kuesioner kepuasan kerja. Keterlibatan juga dapat diprediksi hasil kerja yang penting lebih baik daripada sikap bekerja tradisional. Individu mungkin tumbuh begitu terlibat dalam pekerjaan mereka, peran bahwa tanggung jawab keluarga menjadi tanggungan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu teori penetapan tujuan. Teori ini tujuan sebenarnya mengungkapkan efek yang mengesahkan dari spesifitas tujuan tantangan dan umpan balik pada kinerja. Edwin Locke mengusulkan bahwa niat untuk bekerja menuju suatu tujuan adalah sumber utama motivasi kerja. Artinya, tujuan memberi tahu karyawan apa yang perlu dilakukan dan berapa banyak usaha yang diperlukan. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Adila. Kepada Adila dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu teori kemanjuran diri. Efikasi diri mengacu pada keyakinan individu bahwa ia mampu melakukan suatu tugas. Peneliti yang mengembangkan teori efikasi diri, Albert Bandura, mengusulkan 4 cara efikasi diri yang dapat ditingkatkan. Yang pertama, penguasaan aktif, yaitu memperoleh pengalaman yang relevan dengan tugas atau pekerjaan. Yang kedua, pemodelan perwakilan, yang merupakan menjadi lebih percaya diri karena Anda melihat orang lain melakukan tugas tersebut. Yang ketiga, persuasi verbal, yaitu menjadi lebih percaya diri karena seseorang meyakinkan Anda bahwa Anda memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjadi sukses. Next slide. Selanjutnya yaitu teori ekuitas atau keadilan organisasi. Referensi yang dipilih karyawan menambah kompleksitas teori ekuitas.
Berikut ini adalah 4 referensi perbandingan. Yang pertama, diri dalam. Pengalaman karyawan dalam posisi yang berbeda di dalam organisasi karyawan saat ini. Yang kedua, diri di luar. Pengalaman seseorang karyawan dalam situasi atau posisi di luar organisasi karyawan saat ini. Yang ketiga, lain di dalam. Individu atau kelompok individu lain di dalam lingkungan karyawan organisasi. Yang keempat, lainnya di luar. Individu atau kelompok individu lain di luar karyawan organisasi. Nah, berdasarkan teori ekuitas, karyawan yang merasakan ketidakadilan akan membuat salah satu dari 6 pilihan. Yang pertama, ubah input atau berusaha lebih sedikit jika dibayar lebih rendah atau lebih banyak jika dibayar lebih. Yang kedua, perubahan hasil. Nah, individu yang dibayar berdasarkan upah persatuan dapat meningkatkan gaji mereka dengan memproduksi jumlah unit yang lebih tinggi dengan kualitas yang lebih rendah. Yang ketiga, mendistorsi persepsi diri. Yang keempat, mendistorsi persepsi orang lain. Yang kelima, pilih referensi yang berbeda. Yang keenam, tinggalkan lapangan atau keluar dari pekerjaan. Next slide. Nah, di sini ditunjukkan ada model dari organisasi keadilan. Yang pertama itu dalam keadilan organisasi terdefinisi yaitu persepsi keseluruhan tentang apa yang adil di tempat kerja. Contohnya, saya pikir ini adil untuk tempat bekerja. Kemudian ada keadilan distributif yang definisinya adalah keadilan hasil yang dirasakan. Contohnya, saya mendapat kenaikan gaji yang layak saya terima. Kemudian ada keadilan prosedural yang didefinisikan keadilan proses yang dirasakan digunakan untuk menentukan hasil. Contohnya, saya memiliki masukan ke dalam proses digunakan untuk memberikan kenaikan gaji dan diberi penjelasan yang bagus tentang mengapa saya menerima kenaikan gaji yang saya dapatkan. Kemudian keadilan interaksional yang definisinya tingkat yang dirasakan sejauh mana seseorang diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Contohnya, saya menceritakan tentang saya dinaikkan atasan saya sangat baik dan gratis. Next slide. Yang terakhir ada teori harapan. Teori harapan ini berpendapat bahwa kekuatan kecenderungan kita bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan harapan kita terhadap hasil tertentu dan daya tariknya. Dalam istilah yang lebih praktis, karyawan akan termotivasi untuk menggerakkan upaya tingkat tinggi ketika mereka yakin itu akan mengarah pada penilaian kinerja yang baik, bahwa penilaian yang baik akan menghasilkan penghargaan organisasi seperti kenaikan gaji dan atau penghargaan intrinsik, dan bahwa penghargaan akan memuaskan tujuan pribadi karyawan. Oleh karena itu, teori ini berfokus pada 3 hubungan. Yang pertama, hubungan upaya kinerja. Probabilitas yang dirasakan oleh individu bahwa menggerakkan sejumlah upaya tertentu akan menghasilkan kinerja. Yang kedua, hubungan kinerja dan hadiah. Sejauh mana tingkat individu percaya melakukan pencapaian tertentu akan mengarah pada pencapaian hasil yang diinginkan. Yang ketiga, hubungan imbalan dan tujuan pribadi. Sejauh mana imbalan organisasi memenuhi tujuan atau kebutuhan pribadi individu dan daya tarik imbalan potensial tersebut bagi individu tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.